Oke teman-teman, selamat datang kembali di kelasnya Mr. F, pertama di mata kuliah oftalmologi ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini Mr. F akan menjelaskan satu materi ya terkait kelainan refraksi atau kelainan ya bermacam-macam masalah mata yang sering kita jumpai di sekitar kita ya, termasuk bahkan kita sendiri yang bisa mempunyai kelainan refraksi ini teman-teman. Begitu. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Tentu minggu depan sudah ada UTS karena sesuai dengan kontrak perkuliahan kita bahwa pertemuan ke-7 ialah tentang ujian evaluasi tengah semester aja atau ujian tengah semester. Begitu ya teman-teman ya. Oke, pada kali ini Mr. F akan menjelaskan sedikit tentang kelainan refraksi ya. Di sini adalah teman-teman akan belajar tentang masalah-masalah mata gitu. Nah, sebelumnya pada pendahuluan ya. Di sini agar bisa melihat secara jelas ya. Jadi mata kita bisa melihat dengan secara jelas tanpa ada masalah ya. Itu biasanya sinar yang masuk ke mata itu akan melalui di bagian mata yang jernih ya. Yang bisa dikatakan sebagai media refrakta. Ya. Media refrakta itu apa saja? Ada kornea, ya, humor akuos, ada lensa dan badan kaca. Gitu. Nah, kemudian sinar itu difokuskan di retina. Jadi semua cahaya yang masuk ke mata kita itu difokuskan pada di titik retina. Jika tidak difokuskan di titik retina yang secara benar, itu nanti akan menimbulkan suatu masalah pada mata. Gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau sinarnya difokuskan ada di belakang retina itu seperti apa? Kalau di depan retina itu seperti apa? Atau tersebar cahayanya itu sakitnya apa? Itu atau kurangnya elastisitas lensa itu sakitnya apa? Nanti kita akan bahas di materi kali ini ya. Begitu. Nah, selain itu bayangan itu teruskan ke otak melalui saraf penglihatan. Jadi secara anatomi ya, anatomi tubuh pada mata ketika kita dapat rangsangan cahaya itu masuk ke dalam mata melalui media refrakta ya. Dan dari media refrakta itu fokusnya ke retina ya. Dari retina itu akan disalurkan ke otak melalui saraf-saraf mata ke otak begitu. Karena kenapa? Memang seperti itu dalam arti konteks proses kita melihat ya benda atau orang atau siapapun itu dengan seperti itu. Tanpa adanya cahaya kita tidak akan bisa melihat begitu. Fokus utama dari kita bisa melihat itu adalah adanya cahaya. Kalau teman-teman itu nggak percaya, coba kalau waktu listrik padam di rumahnya teman-teman, dan itu dalam keadaan gelap gulita, tentu teman-teman tidak bisa melihat secara jelas. Begitu. Kalau melihat secara samar-samar bisa, barangkali masih ada cahaya sinar bulan, sinar bintang yang lain yang bisa memberikan pantulan cahaya benda itu kepada mata kita. Tanpa adanya cahaya apapun, kita tidak bisa melihat. Kalau teman-teman masuk dalam suatu ruangan yang kedap sinar, ya itu gelap sekali. Bahkan kalau teman-teman tahu ada sebuah black hole ya, black hole itu suatu benda hitam ya di luar angkasa sana, di astronomi sana ya, di luar angkasa sana itu malah cahaya itu diserap sama black hole itu begitu. Bahkan sinar pun diserap. Tentu di sana gelap sekali. Kerapatan cahayanya itu rapat sekali, cahayanya itu nggak bisa berkembang, gelap sekali. Dan mata kita tentu tidak akan bisa melihatnya. Kalau kita di suatu ruangan yang gelap sekali ya, itu tentu kita tidak bisa melihat apapun. Terus bila terdapat kelainan panjang bola mata atau kelainan bentuk mata ya, ini kemudian tentu memberikan pengaruh pada pembiasan sinar ke retina. Sehingga memberikan keluhan penglihatan kabur. Nah, barangkali teman-teman yang matanya sudah kabur yaitu mungkin karena ini masalah ini pembiasan sinar ke retinanya itu terganggu.
Dan kalau terganggu tentu ya berbagai macam kelainan refraksi yang kita dapatkan. Ya tidak semua saja yang kita dapatkan, ya mungkin satu atau dua. Seperti halnya mata Mr. F. Yang satu sebelah kiri itu adalah minus miopi ya. Sedangkan yang bagian kanan itu silinder, astigmatisme. Gitu. Yang satu miopi, yang satu astigmatisme. Begitu. Jadi tentu di sini teman-teman bisa melihatlah statistiknya mata yang Mr. F. Kedua mata mempunyai dua keluhan, ya. Mempunyai dua masalah kelainan refraksi secara bersamaan. Gitu. Maka teman-teman kalau yang matanya masih normal ya, tidak menggunakan kacamata, ya, bersyukurlah itu, syukuri apa yang ada, gitu ya, kayak lagu. Nah, normal ya, metrop ya, itu bayangan sinar jatuh tepat di titik fokus di retina. Ingat, kalau mata normal itu cahaya masuk di tepat jatuhnya itu di titik retina. Kalau tidak tepat di titik retina, ya titik fokusnya di retina, tentu akan mengalami kelainan refraksi. Gitu. Tentu kalau mata normal itu tanpa adanya bantuan akomodasi. Gitu. Akomodasi itu apa? Review materi ya. Terus pembiasan sinar ya, teman-teman ya. Di sini dalam mata normal itu adanya keseimbangan pembiasan ya, yang dimana ditentukan oleh dataran depan dan kelengkuan kornea serta panjang bola mata. Begitu ya. Nah, kornea itu mempunyai daya bias sinar yang paling kuat. Kornea. Mata Mr. yang kanan, korneanya rusak. Jadi daya bias sinarnya pun tidak kuat, tapi turun ya. Turunnya lumayan drastis ya. Karena silinder jadi nggak bisa kuat lama-lama kalau terlalu banyak cahaya. Silau. Terus lensa juga punya peran terutama saat mata berakomodasi, saya gitu, saat melihat benda yang jaraknya dekat. Dekat, akomodasinya butuh gitu teman-teman. Nah, pada mata normal ya, pembiasannya ya, itu terkait panjang bola mata tiap orang itu berbeda-beda. Ingat ya, panjang bola mata setiap orang-orang itu berbeda-beda. Nah, jika terjadi kelainan pembiasan sinar ya oleh kornea atau adanya perubahan panjang bola mata, maka sinar tidak dapat jatuh pada fokus di retina ya. Intinya tidak jatuh pada titik fokus di retina, yang dimana disebut ametrop. Ya. Ametrop itu miopia, hypermetrop, astigmatisme. Ya. Kalau mata normal itu namanya emetrop, kalau kelainan refraksi itu ametrop. Ya. Ametrop itu ada beberapa macam. Yang kita bahas saat ini nanti adalah ada 3 ya, miopi, hypermetrop, dan astigmatisme. Miopi itu rabun jauh, hipermetrop rabun dekat, astigmatisme itu adalah silinder. Gitu. Terus bila terjadi gangguan perubahan ya di kecembungan lensa akibat kurangnya elastisitas lensa, itu dapat terjadi gangguan akomodasi atau kelainan refraksi yang dimana namanya presbiop. Itu bukan prebiotik ya, tapi presbiop, sorry. Ya, presbiop ini ya kalau bahasanya misalnya adalah matanya orang tua gitu, karena memang elastisitasnya mata orang tua itu semakin turun gitu ya, jadi akomodasinya juga turun. Ketika kita semakin menua, di sanalah semua organ tubuh kita itu mulai menurun. Dan biasanya orang tua itu sering menderita berbagai macam keluhan sakit. Ya, sakitnya karena sakit tua, ya begitu. Karena organ tubuhnya sudah menurun. Maka investasi terbesar manusia ialah kesehatan. Mulai dari sekarang berpola hiduplah yang sehat, ya. Yang kedua adalah
adalah kelola stres dengan yang baik, ya, tidak terlalu stres, yang biasa-biasa saja, dan tentu kesehatan mental adalah yang utama. Kadang itu kita sakit karena banyak pikiran, ya, karena stres itu. Begitu. Oke, kalau ada yang tanya, silahkan hubungi Mr. F, jawab boleh, WhatsApp boleh, atau meninggalkan kolom komentar boleh. Gitu ya. Nah, selain itu, ya, akomodasi pada keadaan normal cahaya itu tidak terhingga akan fokus di retina. Bila benda jauh didekatkan, maka dengan akomodasi benda dapat difokuskan di retina. Makula lutea atau bintik, yaitu bintik bukan bitnik tapi bintik kuning, ya gitu. Nah, akomodasi itu termasuk kemampuan lensa untuk mencembung, ya, yang terjadi akibat kontraksi otot siliaris. Jadi akomodasi itu kemampuan lensa untuk bercembung. Gitu. Nah, selain itu kekuatan akomodasi juga diatur oleh refleks akomodasi, timbul jika mata melihat kabur atau melihat dekat. Begitu. Nah, anak-anak itu mempunyai kekuatan akomodasi yang kuat, teman, ya. Dapat mencapai lebih dari 12 ya sampai dengan 18 dioptri. Begitu, teman. Jadi kalau teman-teman itu nanti semakin tua ya menua, kalau melihatnya kabur terus apa ya itu wajar, ya. Wajar karena semua organ tubuh kita itu semakin menjadi tua, organ tubuhnya itu semakin menurun, ya. Begitu. Apakah yang lain, orang-orang lain menurun semua, Pak? Tidak. Ya, tergantung dari mereka gaya hidup sewaktu dia muda, ya, dan terus mereka bisa mempunyai investasi kesehatan yang besar bagi mereka yang sering mengelola perilaku hidup yang sehat, makan yang sehat, pengelolaan stres yang benar, dan juga kesehatan mental yang baik. Begitu. Ya. Tubuh fisik kita, termasuk mata kita, itu kadang bisa sakit karena dari pola pikir kita. Mental kita stres. Bisa. Ya. Gitu. Maka sugestilah diri teman-teman, sugesti yang baik, yang positif. Sehat. Nah, jenis-jenis kelainan refraksi itu ada miopi, ya, hypermetrop, astigmatisme atau silinder, dan presbiop. Nah, gejala utama dari kelainan-kelainan refraksi ini ya biasanya itu tajam penglihatan turun, teman. Kayak Mr. F tuh pas awal-awal ya sakit itu matanya kok burem gitu, nggak bisa lihat secara jelas gitu. Mata itu cepat lelah dan mata tegang. Jadi kalau matanya Mr. F yang kanan itu tegang itu sini sakit, teman. Rasanya kenyut sakit gitu, tapi di sini otot mata di sini gitu. Dan kalau Mr. Afto sering lihat monitor terlalu lama atau lihat monitor HP ya terlalu lama gitu ya, itu kadang matanya Mr. Afto sakit itu ya, gitu, sakit dan kadang mengantuk gitu. Itu yang terjadi. Nah, kelainan-kelainan refraksi ini ya, yang ada 4 ini itu umumnya bisa diperbaiki dengan kacamata. Nah, saya kayak Mr. F nih pakai kacamata. Nah, apakah kacamata F ini untuk gaya-gayaan? Tidak. Memang benar-benar sakit. Kedua matanya Mr. F ya punya kelainan refraksi. Nah, miopi ini rabun jauh atau bahasa gaulnya mata dekat. Jadi miopi ini tidak bisa melihat jauh. Gitu. Kalau Mr. F itu pakai mata Mr. F tanpa kacamata itu masih bisa melihat dalam radius ya 30 meter, 40 meter masih jelas. Ya, kalau tulisannya itu agak besar, kalau tulisannya agak kecil ya nggak bisa lihat. Ya begitu, sudah tua ketambahan punya kelainan refraksi. Begitu. Nah, miopi ini disebut juga mata dekat yang di mana mata hanya mampu melihat benda-benda yang jaraknya dekat ya. Dan tentu susah jika melihat benda yang jauh. Begitu. Tak minum dulu ya. Kok sekian?
Dan teman-teman perlu teman-teman tahu bahwa terkadang itu miopi ini juga bisa diturunkan dari orang tua, teman, genetik gitu ya. Ini dimana terlihat saat anak usia 8-12 tahun. Dan ini terjadi kepada adik-adiknya Mr. F ya. Jadi Mr. F punya 2 adik, laki-laki dan perempuan ya. Ayahnya Mr. F itu punya kelainan refraksi miopi ya, begitu. Dan ibunya Mr. F itu punya kelainan astigmatisme silinder. Bukan, hipermetrop. Nah, hipermetropi kalau ibunya Mr. F. Nah, adiknya Mr. F ini saat remaja, waktu SMP dan SMA, waktu SMP itu sudah menggunakan kacamata. Ya, semua adiknya Mr. F waktu SMP itu sudah menggunakan kacamata karena matanya kabur, minus tadi gitu. Padahal adiknya Mr. F itu memang notabene bukan seorang pecinta membaca buku, tapi mereka lebih giat belajar dan sering menggunakan handphone gitu. Nah, jadi Mr. F itu ambigu antara ini genetik dari orang tua, apakah dari perilaku, attitude-nya, habit-nya. Gitu. Jadi faktor resikonya itu banyak yang menimbulkan miopi itu. Memang pada dasarnya memang kalau secara genetik memang ada, ya. Tapi kalau dari genetik itu ada terus diperkuat dengan attitude atau habitual setiap harinya itu kok buruk, ya bisa jadi faktor resikonya lebih besar bukan genetiknya, tapi dari habitnya, perilakunya setiap hari itu. Nah, miopi ini bertambah berat ya sesuai pertumbuhan pada usia remaja. Nah, pada miopi sinar yang masuk ke mata itu akan dipusatkan jatuh di depan retina, teman. Kalau tidak bisa fokusnya itu jatuh tepat di titik retina, sudah barang tentu kalau matanya itu mengalami kelainan refraksi. Nah, pada miopi karena bola mata lebih panjang dari normal ya, mata lebih lonjong ya, sehingga kornea dan lensa susah dalam memusatkan sinar di retina. Betul. Nah, ini gambarnya before the retina. Like rise focus before the retina. Like rise seluruh cahaya di situ. Ingat kalau miopi itu fokus titik jatuh sinarnya itu di depan retina. Nah, bagaimana sih ini derajat tingkat keparahan miopi? Nah, dasarnya adalah kekuatan lensa yang dibutuhkan untuk koreksi, yaitu miopi ringan, yaitu miopi ringan ya, kurang minus 3 dioptri. Ya, kalau miopi sedang itu min 3 sampai min 6 dioptri, kalau miopi berat lebih dari min 6 dioptri. Dan biasanya itu orang-orang yang punya kelainan rabun jauh itu penggunaan kacamata mampu dalam membantu dan mendukung orang itu untuk melihat dengan jelas karena sinarnya itu dibiaskan tepat di retina. Nah, terkait lensa ya, kekuatan lensa ya. Namanya dioptri itu adalah satuan ukuran kekuatan lensa. Ya, ingat dioptri itu adalah satuan kekuatan lensa. Nah, lensa itu disebutkan berkekuatan 1 dioptri. Bila sinar yang datang pada lensa dibiaskan di titik fokus yang berjarak 1 meter. Nah, D itu dioptri, F itu fokus. F itu dalam meter, gitu ya. Nah, fokusnya, ini contoh ya, fokus adalah jarak lensa dan retina. Jarak lensa mata dan retina di mata normal itu 2,5 cm atau 0,025 meter, ya, sehingga kekuatan lensa itu adalah 1 dibagi 0,025 sama dengan 40 dioptri. Gitu. Untuk mata normal ya, begitu. Ini contohnya adalah lensa punya fokus 0,5 meter. Kekuatannya adalah 1 dibagi 0,5 dioptri sama dengan 2 dioptri. Berarti kekuatan lensanya adalah 2. Ya. Istilah ngomong 2 ini bukan promosi mie instan ya. Kan ada 2. gitu ya, gitu. Nah, hipermetrop ini adalah rabun dekat. Artinya hipermetrop ini orang itu bisa melihat jauh tapi tidak bisa melihat secara dekat, begitu. Nah, biasanya bola mata lebih kecil ya dari normal sehingga sinar akan difokuskan di belakang retina. Oh, teman-teman sebelumnya
yang di miopi ya, Mr. F itu punya temen ya, dia itu dia miopi berat. Dia itu kalau membaca sebuah apa ya, sebuah semacam buku gitu ya, buku atau apa ya, itu gini tuh Bang, di depan gini, wah nggak kelihatan ya, bukunya warnanya harus berwarna ini, nggak bisa warna putih. Tak ambilkan buku dulu ya. Nih contoh ya buku ya. Nah kalau orang miopi itu kadang Mr. F temannya tuh gini gitu. Kalau Mr. F kan gini nggak bisa lihat tuh, agak pusing, guling gitu. Mr. F segini ya, 30 cm gitu. Ini. Tapi kalau temannya Mr. F ada yang seperti gini gitu. Itu dekat sekali. Itu miopi. Kalau hipermetrop berarti rabun dekat, mata jauh. Jadi dia tidak bisa melihat ini secara dekat. Dia biasanya dekat jauh. Apa tuh? Baru bisa lihat. Oh iya, bisa kelihatan. Kalau gini nggak bisa. Ya. Nah, biasanya bola mata itu lebih kecil dari normal sehingga sinar akan difokuskan di belakang retina. Ingat, kalau miopi itu fokus cahayanya itu di depan retina, kalau hipermetrop itu di belakang retina. Nah, pada orang dewasa ya dengan rabun dekat, nah, kadang-kadang itu tidak punya keluhan. Itu keluhan ya, bukan kelihan ya, keluhan ya. Begitu. Karena kenapa? Dikarenakan matanya dapat mengimbangi rabun dekatnya dengan mengubah kekuatan lensa matanya gitu. Nah, biasanya kalau mereka mengalami keluhan itu susah untuk melihat dekat ya, atau mata harus selalu berakomodasi untuk melihat dekat gitu. Itu jadi kalau orang dewasa itu melihat jauh itu lebih jelas, kalau dekat nggak dapat membaca. Itu ada hypermetropik ya. Nah, pada anak-anak ya yang tidak punya keluhan kelainan penglihatan tapi mengeluh sakit kepala tidak ingin baca, ialah kode bahwa ia telah mengalami rabun dekat berat. Begitu. Jadi kelainannya dikurangsi dengan kacamata plus. Nah, kalau miopi itu minus, kalau hipermetrop itu adalah plus. Begitu. Ya, begitu. Dan ini adalah uh, titik fokusnya ada di belakang retina ya, like rays. Bagaimana dengan astigmatisme ya, silinder ya. Jadi sinar yang masuk ke mata itu tidak bisa difokuskan di satu titik teman-teman ya, tapi tersebar atau menjadi sebuah garis-garis. Jadi mata yang Mas Raffi yang kanan itu ya, itu kalau lihat benda itu kadang kan susah ya, susah difokuskan gitu. Kadang ngebiar itu ternyata cahayanya itu nyebar di retina Mr. F. Dengan menggunakan kacamata jadi bisa terbantu. Nah, karena kenapa nih astigmatisme? Terjadi dikarenakan permukaan kornea tidak teratur. Nah, kalau di astigmatisme ini dia korneanya masih normal, dalam arti normal itu tidak ada luka, itu karena korneanya tidak teratur, teman. Tapi kalau kondisinya kayak Mr. F itu dari komplikasi sakit mata, korneanya kena. Jadi ada sesetan apa luka gitu. Kalau kita luka di tangan kan biasanya tidak bisa hilang kan, masih ada bekasnya. Nah, korneanya Mr. F seperti itu. Kalau teman-teman sakit mata, korneanya kena, ya luka, lah lukanya itu nggak bisa hilang. Akan terus ada lukanya sampai teman-teman meninggal. Itu ada seperti itu ya. Itu kecuali kalau teman-teman mencangkok kornea, beda lagi, kornea diganti. Nah, mata normal itu mempunyai permukaan kornea yang licin ya, dan kelengkungan yang sama pada tiap bagiannya. Nah, udah licin punya kelengkungan yang sama di kedua matanya gitu. Nah, akibat yang dirasakan pada astigmatisme itu seperti melihat pada cermin yang tidak rata. Oh, iya, betul. Jadi nggak rata. Kalau lihat garis-garis gitu ya, kadang garis-garisnya itu naik turun ini apa ini. Seperti itu. Luar biasa ya. Sakit mata tuh banyak ya. Gitu. Termasuk tugasnya teman kan kemarin tak suruh ngerjakan itu karena biar teman-teman tahu. Nah,
Nah, selanjutnya ada kelainan astigmatisme, itu memang dapat diturunkan ya, didapat sejak lahir atau didapat akibat peradangan kornea. Nah, kalau Mr. F, kasusnya Mr. F itu adalah peradangan kornea ya. Itu komplikasi dari sakit mata merah karena virus. Kalau yang diturunkan sejak masih lahir itu beda ya. Nah, dikoreksi dengan kacamata silinder ya, artinya dibantu dengan kacamata silinder yang dimana akan mengimbangi kelengkungan kornea yang terganggu. Jadi kalau pakai kacamata silinder kayak Mr. F yang kanan ini, jadi Mr. F masih bisa melihat dengan jelas karena dibantu oleh kacamata untuk sinar yang masuk ke mata Mr. F itu jatuh tepat di titik retina gitu ya. Kalau presbiop ini mata tua ya, terjadi yang diakibatkan hilangnya kekenyalan lensa ya, yang menyulitkan lensa untuk menjadi cembung saat melihat dekat gitu. Nah, biasanya keluhannya itulah susah melihat dekat ya, biasa ya, terutama melihat tulisan kecil ya, pada jarak dekat. Dengan cara menjauhkan kertas yang dibaca, orang dengan prebiop ini dapat membaca lebih jelas begitu. Nah, biasanya sampai usia 40 tahun ya, teman-teman ya. Itu umumnya tidak sukar, tidak susah untuk melihat dekat gitu. Tetapi keluhan presbiop banyak terjadi di usia lebih dari 40 tahun. Maka teman-teman yang usianya nanti sudah lebih dari 40 tahun berarti hati ya. Begitu. Kalau mengalami presbiop ini segera ke dokter biar ditangani lebih jauh lagi, lebih baik lagi. Nah, dikoreksi dengan kacamata lensa plus ya, kayak hypermetrop ya, untuk membantu mata berakomodasi. Jadi presbiop ini kacamatanya juga plus ya, seperti hypermetrop gitu. Begitu, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ya. Wah, selesai teman ya. Memang materi kali ini tentang kelainan refraks itu sedikit. Jadi teman-teman bisa lebih mengeksplor diri ya, dan lebih bisa belajar sendiri secara mandiri asinkronus gitu. Ini ada postnasnya ya. Semua materi yang sudah Mr. F upload di e-learning termasuk presensinya. Tolong teman-teman segera melakukan presensi di sana ya. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Begitu. Terima kasih dari teman-teman yang sudah bisa hadir di kelasnya Mr. F. Mohon maaf jika ada salah kata dari Mr. F. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap sehat dan tentu harapannya teman-teman bisa teman-teman bisa lebih peduli lagi tentang kesehatannya ya, dan juga teman-teman bisa menjaga kesehatan lingkungan juga. Terima kasih dari Mr. F. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.